Hey, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau coba sedikit sharing step-step saya kemarin BBN-in kendaraan roda 2 saya, karena waktu itu saya belinya second. Jadi biar nggak ribet dan nggak, ya kalau urus pajak dan sebagainya nggak harus cari KTP orang dulu. Jadi saya putusin untuk langsung BBN aja, oke? Dan karena waktu itu sama sekali nggak tahu step-stepnya seperti apa, sama sekali nggak ada bayangan harus gimana dulu. Jadi waktu itu saya nekat langsung datang dan tanya-tanya on the spot. Oke, jadi gini, jadi saya langsung datang ke tempat parkir, saya taruh motor, habis itu saya masuk ke ke gedung samsatnya. Tapi ternyata untuk BBN step pertama yang harus dilakukan adalah gesek nomor rangka dan nomor mesin. Jadi saya balik lagi ke tempat parkir dan habis itu saya bawa ke spot untuk gesek nomor rangka. Karena step yang langsung berhubungan sama motornya sendiri kan cuma itu doang kan. Jadi waktu itu udah langsung taruh lagi di tempat parkir, baru urusin surat-surat dan sebagainya. Nah, di tempat si gesek nomor rangka tadi, si petugasnya ntar ngasih semacam formulir gitulah untuk diisi data-data seputar motor yang mau kita BBN-in. Mereknya apa, nomor rangkanya berapa, tahun berapa, warna apa dan sebagainya. Nanti kita tulis plus harus disertakan sama syarat-syarat untuk ya kelengkapannya lah. Dan kelengkapannya itu pertama harus ada BPKB asli plus fotokopi. Biar gak ribet, saya pastiin waktu itu fotokopinya 2-3 lembar lah. Habis itu STNK asli dan fotokopi 2-3 lembar. Terus KTP asli dan fotokopi KTP kita ya, bukan KTP si pemilik sebelumnya, tapi KTP kita asli plus fotokopi 2-3 lembar. Nah, karena BBN itu butuh butuh berkasnya tuh rangkap 2. Oke. Nah, habis itu syarat yang satu lagi itu harus ada kwitansi pembelian, ya semacam kwitansi transaksi jual beli lah, karena waktu itu saya nggak ada. Nanya-nanya lah gimana baiknya biar biar cepet juga sih. Ternyata di sana petugasnya tuh udah, ya kayaknya mungkin situasinya sama kayak saya dulu gitu, sama kayak saya kemarin. Jadi ternyata memang udah biasa lah dengan situasi yang serupa. Jadi dibuatin kwitansi yang udah ada materinya. Oke, jadi di situ tinggal kita tulis motornya dari siapa, reginya berapa, dan si petugasnya menganjurkan untuk tanggal transaksinya lebih baik dibuat ya maksimal seminggu lah. Jadi waktu itu saya putuskan untuk 3 hari sebelumnya. Udah tanda tangan segala macam, nanti dikasih beli map biru 2 rangkap. Kasihin lagi ke petugas yang ada di tempat isek tadi, nanti ditumpuk sama yang lain juga. Habis itu si petugasnya nanti masuk ke gedung samsatnya, nggak tahu ke ruangan mana, pokoknya masuk ke gedung, nanti kita dipanggil. Oke. Habis dipanggil, setelah itu saya masuk ke, karena nanti berkasnya dibawa lagi sama si petugas yang tadi. Habis itu kita masuk ke dalam, masuk ke tempat pendaftaran. Nah, di loket pendaftaran kita masukin berkas sama uang pendaftaran. Waktu itu saya daftarnya 255.000 kalau nggak salah. Saya urusinnya sekitar bulan April.
awal April. Nanti dicek berkas lagi, terus dikasih formulir lagi, isi lagi, datanya sama, data kendaraan bermotor dan sebagainya. Dibawa sekitar ya nunggu dulu karena nanti dipanggil lagi. Habis itu dikasihin lagi semua berkasnya, katanya sih cek berkas itulah, nggak ngerti. Jadi saya bawa, ternyata ada di ruangan bawah. Turun cuma nunggu beberapa menit ya, antri biasalah, cuman cek dan sebagainya. Nanti kita bawa lagi, masukin lagi ke situ, ke tempat pendaftaran tadi. Udah tinggal nunggu doang, tinggal nunggu dipanggil. Itu kayaknya yang paling lama ya. Nggak masalah sih, karena waktu itu memang antriannya banyak juga. Sekitar jam 9 dipanggil lagi, sekitar jam 10-an deh ya. Jam 10 ternyata udah kelar semuanya. Masuk ke loket STNK, masih di situ sih, ada loket 1-2 berjejer. Tinggal ngambil STNK waktu itu sama bayar lagi. STNK itu saya lupa range-nya sekitar 60 apa 80 ribu. Harganya segitu karena saya udah bayar pajak bulan sebelumnya gitu, jadi bukan murah ya, tapi karena memang kebetulan pajaknya udah dibayar 1 bulan sebelumnya gitu. Oke. Dari tempat pendaftaran tadi kita ntar dikasih resi semacam nanti buat ngambil PPKB-nya, karena ngambil PPKB-nya bukan di Samsat kan, di Polres Soreang. Nah tadi kan ngambil STNK. Oke, STNK-nya kita ambil, STNK-nya kita bawa lagi ke, kalau dari dalam gedung sih tinggal turun belok kanan lagi entar ke belakang. Jadi posisinya ada di belakang gedung, tapi keluar dulu gitu. Keluar gedung Samsat Soreang, nggak jauh sih, cuma turun tangga doang, belok kanan udah. Nanti mentok di belakang ada tempat pencetakan plat nomor. Nah resinya kita kasihin, STNK-nya kita tunjukin dulu. Nanti tunggu sebentar, ketok di stem, udah selesai. Jadi stepnya lumayan cepat. Kalau teman-teman pengen ngurusin sendiri, kayaknya nggak usah takut sih. Toh yang di petugas Samsatnya juga memang kooperatif kok, nggak ada yang ribet, nggak yang di lama-lamain tuh, nggak ada. Semuanya super cepat, udah selesai. Dan di resi pengambilan PPKB-nya tuh ini sih udah harus diambil bulan Mei, tapi karena kemarin pandemi COVID-19 lumayan ribet lah protokolnya, jadi saya putuskan untuk ya udah saya tangguhin aja. Jadi kemarin tanggal 16 Jun saya ambil ke Polres. Tadinya sih pengen nyuruh orang juga karena malas juga, tapi ya nggak apa-apa lah, biar kita tahu step-stepnya dan biar nggak suzon lah. Kalau nyuruh orang kan kita nggak tahu diduitin apa enggak. Kemarin tuh langsung saya datang ke Polresinya, ntar ditunjukin gedung yang pengambilan BPKB. Nah di tempat pengambilan BPKB itu kita cukup taruh daftar buat bikin antrian, tapi nggak banyak sih, jadi sekitar 4-5 orang gitu antriannya. Tinggal tunjukin KTP sama STNK-nya aja, tinggal nunggu sebentar, kurang dari 5 menit udah dipanggil dan selesai. Nggak perlu takut buat urusin dokumentasi berkas kayak itu tuh sendiri. Nah, kalau udah sendiri kan
lumayan lah kita dapat ilmu, kita dapat informasi biar bisa kita bagiin ke teman-teman lain. Kerjaan sendiri juga gampang kok gitu kan, yang penting syarat-syaratnya tahu. Kalau nggak tahu pun tinggal nanya, dikasih tahu kok. Oke. Oke, segitu aja sih sharing kita hari ini, dan semoga bermanfaat, semoga bisa diterapin sama teman-teman yang mau BBN juga ya. Sekali lagi terima kasih banyak atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.